Lampu kristal di kamar suite hotel mewah itu meredup, menyisakan cahaya rembulan yang jatuh dingin di atas karpet Persia. Aksara duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun pengantinnya yang menjuntai. Ia tidak berani menoleh ke Baskara yang baru saja keluar dari kamar mandi, dibalut jubah mandi sutra hitam. Keheningan yang mencekam terasa lebih menusuk dari teriakan. Itu adalah keheningan yang dipenuhi ribuan kata yang tak terucapkan. Utang, pengorbanan, dirga, dan ketiadaan cinta. Baskara berjalan menuju lemari kaca, mengambil sebotol scotch tua. Gerakannya tenang dan teratur, kontras dengan badai yang berkecamuk di dada Askara. "Kok bisa mandi? Biar aku minta pelayan menyiapkan air hangat." Suara Baskara akhirnya memecah keheningan. Nadanya formal, tanpa kehangatan yang seharusnya ada pada malam pertama pernikahan. Aksara menggeleng pelan. "Tidak perlu, Mas. Saya akan melakukannya sendiri." Baskara menatapnya. Matanya gelap seperti malam. Ia meneguk minumannya dan meletakkan gelasnya di meja. "Kita perlu bicara, Aksara." Aksara menahan nafas. "Mengenai perjanjian kita?" "Tepat," ujar Baskara. Ia menyandarkan tubuhnya di bingkai pintu kamar mandi. "Di luar sana kita adalah pasangan suami istri yang romantis dan saling mencintai. Kita adalah tim yang membawa Perwira Group dan Rengganis Corp ke puncak." Ia berhenti, pandangannya menajam. "Di kamar ini kita adalah dua orang asing yang terikat kontrak bisnis yang kompleks." Aksara menunduk, matanya mulai panas. "Saya mengerti, Mas. Aku tidak akan menyentuhmu, Aksara. Aku tahu kau tidak mencintaiku," kata Baskara. Suaranya terdengar dingin dan lugas, namun ada getaran samar di baliknya. "Aku hanya butuh seorang istri, bukan seorang kekasih. Kau aman bersamaku, cukup jalankan peranmu dengan baik." Air mata yang selama ini ia tahan perlahan jatuh membasahi gaun putih itu. Pengakuan jujur dari suaminya sendiri justru terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan atau tuntutan. Ini mengukuhkan fakta bahwa ia telah menjual dirinya. "Terima kasih," bisiknya, suaranya tercekat. Baskara tidak menjawab. Ia menunjuk ke sofa panjang di sudut ruangan. "Itu tempat tidurmu untuk malam ini. Besok aku akan meminta asistenku menyiapkan kamar terpisah. Kamar ini terlalu besar untuk sandiwara yang kita mainkan." Aksara hanya mengangguk tanpa mampu mengangkat kepala. Gaun pengantin yang ia kenakan kini terasa berat, dingin, dan penuh dosa. Di atas abu impiannya, ia harus memulai pernikahan ini. Saat Askara mulai melangkah menuju sofa, ponsel Baskara berdering. Ia mengangkatnya dan berbicara singkat dengan nada bisnis. "Ya, siapkan ruanganku untuk pertemuan besok pagi. Dan pastikan daftar karyawan baru itu sudah di mejaku. Aku ingin Dirga Lazuardi dipindahkan ke divisi marketing secepatnya." Mendengar nama itu, jantung Askara seolah berhenti. Seluruh darahnya terasa ditarik ke bawah. Nama yang ia coba kubur dalam-dalam kini disebut Baskara tepat di malam pernikahannya. Dirga? Karyawan baru Baskara? Aksara mendongak, menatap Baskara dengan mata membelalak penuh kengerian dan pertanyaan. Air matanya kini bercampur dengan ketakutan. 2 hari setelah malam pernikahan, Aksara sudah harus menjalankan perannya sebagai Nyonya Prawira. Ia tidak lagi duduk di sofa kamar suite hotel. Ia kini berada di salah satu kamar tamu utama di penthouse megah milik Baskara. Jarak fisik sudah tercipta, namun jarak emosional terasa semakin sempit karena kehadiran nama Dirga. Pagi itu, Aksara mengenakan setelan bisnis mahal yang elegan, dibelikan oleh asisten Baskara. Rambutnya disanggul tinggi, penampilannya sempurna, dingin dan tak tersentuh, layaknya istri seorang konglomerat muda. Saat sarapan di meja makan panjang berlapis marmer, Baskara membaca berita keuangan di tabletnya. Keheningan itu tebal, hanya diisi denting sendok perak yang beradu dengan porselen. "Aku akan ke kantor, ada rapat penting," kata Baskara tanpa mengalihkan pandangan dari tablet. "Saya ikut," jawab Askara cepat. Ia tidak meminta, ia menyatakan. Baskara mengangkat pandangan sedikit terkejut. "Kok tidak perlu repot? Aku sudah menyuruh orang menyiapkan jadwal sosialmu minggu ini, acara amal dan jamuan teh. Saya ingin belajar tentang perusahaan. Lagi pula, saya adalah bagian dari kesepakatan ini, Mas. Dan saya harus tahu
sejauh mana Dirga Lazuardi akan mempengaruhi sandiwara kita. Balas Aksara, nadanya tegas dan penuh ketegangan. Baskara menatapnya lama, tatapan yang sulit diartikan. Ada kekagetan, ada sedikit rasa hormat, dan juga peringatan. Baiklah, kau boleh ikut. Tapi ingat, di sana kau bukan Aksara Rengganis. Kau adalah Nyonya Prawira. Bersikaplah sewajarnya. Menara Prawira berdiri menjulang, simbol kekuasaan dan kekayaan Baskara. Askara duduk di samping Baskara di kursi belakang mobil, berusaha terlihat tenang. Setibanya di lobi, semua mata memandang ke arah mereka. Aksara menggenggam lengan Baskara. Peran itu dimainkan dengan sempurna. Senyum tipis dan mata yang angkuh. Selamat datang Pak Baskara, Bu Baskara. Sambut kepala HRD dengan hormat di depan lift pribadi. Rapat dimulai pukul 10. Apakah semua sudah siap? Tanya Baskara. Siap Pak. Dan kami sudah memindahkan Dirga Lazuardi ke divisi marketing sesuai permintaan Bapak. Lapor HRD. Aksara merasakan desiran darah di telinganya. Dirga sudah ada di sini, di bawah atap yang sama. Aksara dan Baskara masuk ke ruang rapat eksekutif yang berdinding kaca, terletak di lantai atas. Rapat berjalan lancar, penuh istilah bisnis yang memusingkan. Tetapi Aksara fokus. Ia mencari celah, mencari wajah itu. Tepat saat rapat berakhir, Baskara memberikan instruksi kepada asistennya untuk memanggil tim marketing guna presentasi mendadak. Dan kemudian pintu terbuka. Dirga Lazuardi masuk. Ia tampak sedikit lebih dewasa, sedikit lebih mapan, tapi matanya tetap sama. Mata yang pernah berjanji akan menjemputnya dan tidak akan pernah meninggalkannya. Dirga berjalan di belakang timnya, tidak langsung melihat ke meja utama tempat Aksara dan Baskara duduk berdampingan. Silakan tim marketing, presentasi. Perintah Baskara dengan suara dingin. Dirga berdiri, mengambil remote dan baru saat ia mengangkat pandangannya ke arah meja utama, mata mereka bertemu. Seluruh ruangan, semua orang, waktu, semuanya lenyap. Hanya ada mereka berdua. Mata Dirga melebar, nafasnya tertahan. Senyum kecil di wajahnya lenyap digantikan keterkejutan yang nyata. Ia melihat Aksara, lalu melirik Baskara yang duduk di sebelahnya. Tangan Aksara bertengger formal di lengan Baskara. Aksara merasakan panas menjalari pipinya, tetapi ia memaksakan ekspresi blank yang telah ia latih di depan cermin. Ia adalah Nyonya Prawira. Ia tidak mengenal pria di depannya. Namun tubuhnya mengkhianati. Genggaman tangannya di lengan Baskara mengerat. Dirga, setelah sepersekian detik yang terasa seperti 1 jam, berhasil mengendalikan dirinya. Keterkejutannya berubah menjadi sorot mata yang terluka, penuh pertanyaan dan tuduhan. Ia mengangguk kaku ke arah pasangan itu. Selamat pagi Pak Baskara. Dan Dirga berusaha menyebut nama Aksara, tetapi ia tidak bisa. Selamat pagi Bu, saya Dirga Lazuardi dari marketing. Lanjutkan, potong Baskara dengan nada otoriter, seolah ia menikmati ketegangan yang tercipta. Dirga memulai presentasinya, tetapi suaranya sedikit bergetar. Aksara tidak mendengarkan satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Ia hanya melihat bibir itu bergerak, bibir yang pernah ia cium di bawah hujan, di bawah janji-janji masa lalu. Saat Dirga selesai, Baskara langsung memberikan evaluasi yang tajam dan dingin. Presentasimu bagus secara data Lazuardi, tapi kurang dalam eksekusi. Ada masalah emosional yang terlihat di sini. Apa kamu yakin bisa fokus pada pekerjaanmu? Tanya Baskara, sengaja menekankan kata emosional sambil melirik Aksara. Dirga mengepalkan tangannya di belakang punggung. Saya profesional Pak, saya tidak pernah mencampur adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Matanya kembali bertemu dengan Aksara. Dalam tatapan itu, Aksara membaca sebuah pesan yang jelas. Kalau begitu, mengapa kau ada di sana Aksara? Mengapa kau menikahinya? Aksara menahan air mata yang akan pecah. Ia hanya mampu memberikan tatapan kosong, mengukuhkan janji yang ia buat di atas abu cintanya. Aku tidak mengenalmu. Bagus, kau boleh keluar. Aku tunggu revisi malam ini, kata Baskara
mengakhiri penderitaan itu. Saat Baskara dan timnya meninggalkan ruangan, keheningan kembali menghimpit. Baskara menoleh pada Askara, senyum tipis hampir tak terlihat, tersungging di bibirnya. Bermain dengan api, Nyonya Prawira? Apa kau menikmati presentasinya? Aksara menarik nafas, mencoba menstabilkan dirinya. Saya menikmati melihat bagaimana Anda menekan karyawan Anda, Mas. Itu adalah presentasi yang kuat. Namun di balik hati Aksara berteriak, sumpah, aku akan mati di sini. Rapat itu berakhir seperti vonis mati yang ditunda. Begitu pintu ruang rapat tertutup, Aksara langsung berdiri, kakinya terasa seperti jeli. Saya perlu ke toilet sebentar, pamitnya pada Baskara, suaranya tipis. Baskara tidak menatapnya, ia sedang sibuk menandatangani berkas di meja. 5 menit, kita ada jadwal makan siang dengan klien. Aksara mengangguk dan bergegas keluar. Ia tidak berjalan menuju lift VIP, melainkan berbelok ke koridor sepi menuju toilet tamu di ujung lorong. Begitu sampai di dalam, ia mengunci pintu, menyalakan keran air dengan aliran deras dan menumpahkan segala yang ia tahan. Tubuhnya gemetar hebat. Bayangan wajah Dirga, tatapan terluka itu, kekecewaan itu menghantamnya bertubi-tubi. Aksara membasuh wajahnya berulang kali, berharap air dingin bisa membekukan hatinya yang terasa terbakar. Kau sudah memilih jalan ini, Aksara. Jangan hancur sekarang, jangan di sini. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, riasan matanya sedikit luntur. Dengan tangan gemetar, ia merapikannya kembali. Ia mengenakan kembali topeng Nyonya Prawira, senyum palsu, dagu terangkat. Aksara keluar dari toilet, siap kembali ke sisi suaminya. Namun langkahnya terhenti mendadak, jantungnya serasa jatuh ke lantai. Di sana, bersandar di dinding koridor yang sepi, berdiri Dirga. Pria itu tidak sedang melihat ponselnya. Ia sedang menatap lurus ke arah pintu toilet, seolah tahu Aksara ada di sana. Wajahnya tidak lagi formal seperti di ruang rapat. Kini wajah itu telanjang dengan rasa sakit. Aksara ingin berlari, tapi kakinya terpaku. Dirga menegakkan tubuhnya, melangkah perlahan mendekat. Setiap langkahnya terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran pertahanan Aksara. Nyonya Prawira, sapa Dirga. Suaranya rendah, serak, dan penuh dengan racun ironi. Nama yang mewah. Aksara merepas tas tangannya. Dirga, aku... Jadi ini alasannya, potong Dirga. Matanya memindai penampilan Aksara dari ujung kaki ke ujung kepala. Gaun bermerek, perhiasan berkilau, sepatu hak tinggi. 3 tahun kau menghilang tanpa kabar, Aksara. 3 tahun aku mencari jawaban. Dan ternyata jawabannya ada di lantai teratas gedung ini. Kau tidak mengerti, bisik Aksara. Matanya mulai memanas lagi. Bukan seperti itu. Apa yang tidak ku mengerti? Dirga tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat menyedihkan. Bahwa kau lebih memilih menjadi istri boneka seorang miliarder daripada hidup sederhana bersamaku. Apa cintaku semurah itu harganya, Sah? Kalimat itu menampar Aksara lebih keras daripada fisik. Seandainya kau tahu, Gah, aku menjual diriku untuk menyelamatkanmu juga, agar utang ayahku tidak menghancurkan masa depanmu. Tapi Aksara tidak bisa mengatakannya. Kontrak itu melarangnya. Jika ia jujur, Baskara akan menarik semua bantuan, dan keluarganya, serta mungkin karir Dirga, akan tamat. Askara memejamkan mata, mengambil nafas dalam, dan melakukan hal terkejam yang pernah ia lakukan. Ia membenarkan tuduhan itu. Orang berubah, Dirga, kata Aksara dingin, menatap mata pria yang dicintainya itu. Dan prioritas juga berubah. Saya harap kamu bisa bersikap profesional. Masa lalu kita tidak ada hubungannya dengan pekerjaanmu di sini. Wajah Dirga berubah pucat. Harapan kecil di matanya padam seketika, digantikan oleh dinding es. Kata-kata Aksara barusan telah membunuh sisa-sisa cinta yang mungkin masih ia simpan. Baik, ujar Dirga mengangguk kaku. Terima kasih atas kejujurannya, Bu Aksara. Saya permisi. Dirga berbalik. Punggungnya yang terlihat begitu rapuh namun dipaksa tegap. Saat Aksara melihat punggung itu menjauh,
air mata yang ia tahan akhirnya jatuh satu tetes. Mengharukan sekali. Suara bariton itu muncul dari arah berlawanan. Aksara tersentak dan menoleh cepat. Baskara berdiri di ujung lorong lain, memasukkan kedua tangannya ke saku celana. Ia melihat semuanya. Ia mendengar semuanya. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam dan berbahaya. Aksara buru-buru menghapus air matanya. "Mas, aku..." Baskara menjalan mendekat. Langkahnya santai namun mengintimidasi. Ia berhenti tepat di depan Aksara. Begitu dekat sehingga Aksara bisa mencium aroma kolon mahal yang maskulin namun dingin. Tangan Baskara terulur bukan untuk memukul, tapi untuk merapikan anak rambut yang jatuh di pipi Askara. Sentuhan itu lembut, tapi membuat Askara merinding ketakutan. "Aktingmu bagus, Askara," bisik Baskara di telinganya. "Tapi lain kali jangan biarkan air mata itu jatuh untuk pria lain saat kau memakai cincin pernikahanku." Jari Baskara turun menyentuh dagu Aksara, memaksanya mendongak. "Ingat, kau milikku sekarang, sampai kontrak berakhir atau sampai aku bosan. Jangan pernah berpikir untuk menoleh ke belakang, karena jika kau melakukannya..." Baskara melirik ke arah di mana Dirga menghilang tadi. "Aku bisa menghancurkan apapun yang kau lihat di sana." Baskara melepaskan dagunya lalu tersenyum tipis, senyum suami sempurna untuk publik. Ia menyodorkan lengannya. "Ayo, klien kita tidak suka menunggu." Aksara menatap lengan itu, lengan yang menawarkan keamanan finansial sekaligus penjara emosional. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mengaitkan tangannya di sana. Mereka berjalan bersisian menuju lift. Di luar mereka tampak seperti pasangan paling bahagia di dunia. Namun di dalam, Aksara merasa sedang berjalan menuju pemakamannya sendiri. Jam dinding antik berdentang 2 kali. Suaranya menggema di penthouse yang terlalu luas untuk dihuni 2 orang yang saling asing. Aksara belum tidur. Ia duduk memeluk lutut di karpet bulu tebal di ruang tengah, menatap gemerlap lampu Jakarta yang mulai padam dari balik dinding kaca. Bayangan wajah Dirga di koridor kantor tadi siang masih menghantuinya. Rasa bersalah itu seperti asam yang menggerogoti lambungnya. Ia telah membunuh harapan satu-satunya orang yang tulus mencintainya demi sebuah kontrak di atas kertas. Ceklek. Suara kunci pintu elektronik berbunyi. Aksara tersentak. Ia pikir Baskara sudah tidur di kamarnya sejak pulang kerja tadi sore. Ternyata suaminya itu baru pulang sekarang. Pintu utama terbuka. Baskara masuk dengan langkah gonta yang tidak biasa. Jas mahalnya tersampir asal di lengan. Kemeja putihnya kusut dan dasinya sudah longgar. Tidak ada aura intimidasi yang biasa ia pancarkan. Yang ada hanya aura kelelahan yang pekat. Aksara hendak berdiri dan menyapa sebagai formalitas istri. Namun ia terhenti saat melihat Baskara terhuyung. Pria itu mencengkram dadanya. Napasnya terdengar berat dan putus-putus. "Mas," panggil Aksara ragu. Baskara menoleh. Matanya merah dan sayu. Wajahnya pucat kontras dengan rambut hitamnya. "Kau belum tidur?" gumam Baskara. Suaranya serak nyaris hilang. Sebelum Aksara sempat menjawab, tubuh Baskara limbung. Ia jatuh berlutut. Satu tangannya menahan tubuh di meja konsol, menjatuhkan vas bunga kristal hingga pecah berkeping-keping. "Mas Baskara!" Aksara melupakan rasa takut dan bencinya. Insting kemanusiaannya mengambil alih. Ia berlari menghampiri Baskara yang kini meringkuk di lantai, menahan sakit di area ulu hati. Keringat dingin membanjiri pelipis pria itu. "Sakit, erang Baskara, matanya terpejam erat. "Mas, kenapa? Serangan jantung?" tanya Aksara panik. Tangannya yang dingin menyentuh dahi Baskara yang basah. "Mah, lambungku," desis Baskara. "Obat di tas." Aksara dengan cepat mengaduk tas kerja Baskara yang tergeletak di lantai. Ia menemukan botol obat resep dokter. Tangannya gemetar saat mengeluarkan butir obat itu. Ia berlari ke dapur, mengambil segelas air hangat, dan kembali bersimpuh di samping suaminya. "Minum ini, Mas, pelan-pelan." Aksara membantu Baskara duduk, menopang punggung lebar pria itu. Baskara menurut seperti anak kecil, menelan obat itu dengan susah payah,
lalu meminum air yang disodorkan Aksara. Napas Baskara perlahan mulai teratur, meski wajahnya masih menyeratkan kesakitan. Ia menyadarkan kepalanya ke dinding, membiarkan mata terpejam sejenak. Untuk pertama kalinya, Aksara melihat Baskara tanpa topeng. Tidak ada CEO arogan, tidak ada suami yang mengancam. Hanya seorang pria yang bekerja terlalu keras hingga melupakan tubuhnya sendiri. Di bawah lampu ruang tengah yang remang, gurat kelelahan di wajah Baskara terlihat jelas. Lingkaran hitam di bawah mata, kerutan halus di dahi. "Sudah lebih baik?" tanya Askara pelan. Baskara membuka mata, menatap Aksara yang duduk di sampingnya. Tatapannya tidak tajam, melainkan kosong. "Kenapa kau peduli?" tanya Baskara lirih. "Bukankah kau membenciku?" Pertanyaan itu menohok Aksara. "Saya memang tidak mencintaimu, Mas. Tapi saya tidak ingin jadi janda di minggu pertama pernikahan kita. Itu buruk untuk bisnis." Jawaban itu membuat sudut bibir Baskara terangkat sedikit. Senyum yang lemah tapi tulus, bukan senyum sinis seperti biasanya. "Jawaban yang cerdas, Nyonya Prawira," bisiknya. Ia mencoba berdiri tapi kakinya masih lemas. "Jangan memaksakan diri, biar saya bantu ke kamar," kata Aksara. Tanpa menunggu persetujuan, Aksara melingkarkan lengan Baskara ke bahunya. Tubuh Baskara berat, tapi Aksara memaksakan diri memapahnya. Aroma tubuh Baskara, campuran tembakau, kolon mahal, dan keringat dingin menusuk indera penciuman Aksara. Itu aroma kesepian. Sesampainya di kamar utama yang dingin, Aksara membandingkan Baskara di ranjang king size. Ia melepas sepatu Baskara, lalu menarik selimut tebal sebatas dada. Saat Aksara hendak beranjak pergi, sebuah tangan menahan pergelangan tangannya. Cengkraman itu lemah tapi menahan. "Jangan matikan lampunya," rancau Baskara. Matanya setengah terpejam, berada di ambang kesadaran akibat pengaruh obat yang kuat. Aksara terdiam. "Kenapa?" "Gelap, terlalu gelap," gumam Baskara. Suaranya terdengar rapuh seperti anak kecil yang ketakutan. "Jangan pergi, Bu. Jangan tinggalkan Bas di sini sendiri." Tubuh Aksara membeku. "Bu? Ibu?" Baskara tidak sedang berbicara padanya. Pria angkuh ini sedang memanggil ibunya dalam igauan. "Saya di sini, Mas. Saya tidak pergi," bisik Aksara spontan. Rasa iba menyelinap masuk ke celah hatinya yang beku. Ia duduk kembali di tepi ranjang. Perlahan cengkraman tangan Baskara melonggar. Nafasnya menjadi teratur, pertanda ia sudah jatuh tertidur. Aksara menatap wajah tidur suaminya. Dalam tidur, Baskara terlihat jauh lebih muda dan tidak berbahaya. Siapa sangka, pria yang bisa menghancurkan karir seseorang hanya dengan jentikan jari, ternyata takut pada kegelapan dan merindukan ibunya. Aksara menarik tangannya perlahan. Ia meredupkan lampu tidur ke tingkat paling rendah, menyisakan cahaya temaram yang hangat. Sebelum keluar kamar, Aksara menoleh sekali lagi. Ia menyadari satu hal malam itu. Penjara emas ini tidak hanya mengurung dirinya. Baskara Prawira, sang pemilik sangkar, ternyata juga terpenjara di dalamnya. Terpenjara oleh ambisi, kesepian, dan trauma masa lalu yang belum Aksara pahami. Aksara menutup pintu pelan-pelan kembali ke kesendiriannya. Malam itu kebenciannya tidak berkurang, tapi rasa penasarannya mulai tumbuh. Siapa kau sebenarnya, Baskara? Dan luka apa yang kau sembunyikan di balik arogansimu? Pagi itu sinar matahari Jakarta terasa terik, namun suhu di ruang rapat 3 terasa membekukan tulang. Aksara duduk di ujung meja, kali ini mewakili Dewan Direksi untuk meninjau kampanye peluncuran produk baru properti Prawira Group. Di ujung meja yang lain, Baskara duduk dengan wajah segar, seolah kejadian semalam saat ia merancau memanggil ibunya tidak pernah terjadi. Topeng besinya telah terpasang kembali dengan sempurna. Namun fokus Aksara bukan pada suaminya. Fokusnya tersita pada pria yang berdiri di depan layar proyektor, Dirga Lazuardi. Pria itu tampak berbeda hari ini. Jika kemarin ada sorot luka dan keterkejutan di matanya, hari ini mata itu kosong, datar seperti danau yang membeku. Kemeja birunya licin tanpa kerutan, lengan bajunya digulung rapi hingga siku.
memperlihatkan jam tangan kulit yang pernah Aksara hadiahkan 3 tahun lalu. Aksara menahan nafas saat menyadari Dirga masih memakainya. Apakah itu tanda harapan? Berdasarkan demografi target pasar, suara Dirga terdengar tegas dan stabil, memecah lamunan Aksara. Kami menyarankan pendekatan visual yang lebih bold dan maskulin. Konsep romantis dan kekeluargaan yang diusulkan sebelumnya sudah terlalu usang. Aksara mengernyutkan kening. Konsep kekeluargaan itu adalah ide yang sempat ia lontarkan pada asisten Baskara kemarin. Interupsi. Setelah Aksara mencoba bersikap profesional. Tapi bukankah target kita adalah pasangan muda? Sentuhan emosional dan hangat justru menjadi nilai jual utama. Rumah adalah tentang perasaan, bukan hanya bangunan. Ruangan hening. Semua staf marketing menunduk, takut melihat perdebatan antara istri bos besar dan manajer baru mereka. Dirga menoleh perlahan ke arah Aksara. Tidak ada senyum, tidak ada kelembutan. "Maaf Bu Aksara," jawab Dirga, menekankan kata ibu dengan nada sopan namun terasa asing. Data di lapangan menunjukkan sebaliknya. Klien di segmen ini mencari investasi dan gengsi, bukan sekedar perasaan. Sentimen emosional seringkali bias dan tidak menghasilkan konversi penjualan yang nyata. Dirga menatap lurus ke mandik mata Aksara. "Kita tidak bisa membangun bisnis berdasarkan perasaan, Bu. Itu hanya akan membuat fondasinya rapuh. Kita butuh logika." Aksara terdiam. Kata-kata itu memiliki makna ganda. Dirga tidak sedang membicarakan properti. Dia sedang membicarakan mereka. Dia sedang mengatakan bahwa cinta Aksara tidak ada harganya dibandingkan realitas yang kini dipilih Aksara. Lanjutkan. Suara Baskara terdengar memutus ketegangan. Ia mengetuk meja dengan pena mahalnya, seolah menikmati pertunjukan di depannya. Sesi istirahat tiba. Para staf berhamburan keluar untuk merokok atau ke kantin. Aksara tetap duduk di kursinya, membereskan berkas dengan gerakan lambat, berharap bisa mencuri waktu bicara dengan Dirga. Baskara sudah keluar lebih dulu menerima telepon penting. Kini hanya tinggal mereka berdua dan seorang office boy yang sedang membereskan gelas kotor. Dirga menutup laptopnya. Aksara memberanikan diri. Ia mengambil kotak snack di meja, sepotong eclair coklat. "Kamu masih suka coklat kan?" tanya Aksara lirih, mencoba menjangkau jembatan masa lalu yang runtuh. "Aku ingat dulu kamu selalu butuh gula saat stres kerja." Dirga menghentikan gerakannya. Ia memandang eclair di tangan Aksara, lalu memandang wajah wanita itu. Tatapannya sulit diartikan, campuran antara kerinduan yang ditindas dan kekecewaan yang mendalam. "Itu Dirga yang dulu, Bu," jawabnya dingin. Dirga mengambil botol air mineral di depannya, lalu meneguknya. "Sekarang saya menghindari yang manis-manis, bikin mual," lanjutnya datar. "Terlalu banyak gula hanya memberikan energi palsu. Saat efeknya habis, rasanya jauh lebih buruk." Tangan Aksara yang memegang kue itu terkulai lemas. Penolakan itu halus tapi menghancurkan. Dirga menolak manisnya kenangan mereka. "Dirga, tolong, jangan panggil aku Bu saat kita cuma berdua," pinta Aksara, suaranya bergetar. "Setidaknya, bisakah kita berteman demi masa lalu?" Dirga tertawa kecil, tawa yang kering dan hampa. Ia menyampirkan tas laptopnya ke bahu, lalu berjalan mendekati kursi Aksara. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit, menjaga jarak sopan, namun cukup dekat hingga Aksara bisa melihat guratan lelah di wajahnya. "Berteman?" bisik Dirga. "Aksara, kau adalah istri dari bosku. Kau adalah Nyonya Prawira. Kau ada di langit, dan aku cuma karyawan yang mencoba bertahan hidup di bumi." Ia menegakkan tubuh kembali, merapikan kerang kemejanya. "Tidak ada pertemanan di antara kita. Yang ada hanya hubungan profesional antara manajer marketing dan istri pemilik perusahaan. Saya mohon, bersikaplah profesional. Jangan membuat posisi saya sulit. Saya butuh pekerjaan ini." Kalimat terakhir itu menampar kesadaran Aksara. Benar, Dirga butuh pekerjaan ini. Dan aku dengan segala egoku yang ingin menjelaskan diri, bisa saja membuat Baskara memecatnya jika ia tahu kami masih melibatkan perasaan. "Maaf," hanya itu yang bisa keluar dari bibir Aksara.
Permisi Bu Aksara, rapat sesi kedua akan dimulai 10 menit lagi. Dirga membalikkan badan dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Langkahnya tegap, tapi Aksara tahu punggung itu memikul beban yang sama beratnya. Sepeninggal Dirga, Aksara masih terpaku di kursinya. Air mata yang ingin keluar ia paksa masuk kembali. Ia tidak boleh menangis, riasannya tidak boleh luntur. Dari balik dinding kaca rapat, di koridor luar, Baskara berdiri memegang ponselnya yang sudah mati layarnya. Ia tidak sedang menelepon. Ia berdiri di sana sejak tadi, memperhatikan interaksi istrinya dan karyawan barunya melalui kaca transparan. Wajah Baskara tenang, tidak terbaca. Namun tangannya yang memegang ponsel mencengkram begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ada rasa sakit yang asing menjalar di dada Baskara. Bukan sakit mah seperti semalam. Ini adalah jenis penyakit yang berbeda. Rasa posesif yang mengganggu, atau mungkin benih cemburu yang enggan ia akui. Ia melihat Aksara meletakkan ekler itu kembali ke meja dengan sedih. Baskara memutar tubuh, membatalkan niatnya untuk masuk kembali ke ruang rapat. Ia butuh udara segar. Permainan ini ternyata lebih menguras emosi daripada akuisisi perusahaan manapun yang pernah ia lakukan.